Halo guys, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem koordinat rektanguler. Kita belajar bareng mengenai sistem koordinat rektanguler ya teman-teman. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita mulai dari membahas koordinat kartesius ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah membahas garis real ya teman-teman. Nah, di sini sistem koordinat kartesius diperoleh dengan membuat dua garis real. Garis pertama dibuat horizontal dan garis kedua dibuat vertikal. Nah, dua garis ini yang membentuk koordinat kartesius disebut dengan sumbu koordinat, di mana titik pusatnya itu ada di titik 0,0. Dan dimana sumbu X itu disebut sumbu yang horizontal ini disebut dengan sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, di sini kita lihat koordinat ini menjadi 4 daerah. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini disebut 4 daerah. Nah, 4 daerah ini disebut sebagai kuadran. Jadi teman-teman bisa lihat untuk yang ini, untuk yang di kuadran 1 itu X-nya positif dan Y-nya positif itu disebut dengan kuadran 1. Dan untuk X-nya, jika X-nya negatif dan sumbu Y-nya itu positif, itu disebut dengan kuadran 2. Kemudian jika sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya negatif, itu disebut dengan kuadran 3. Dan ketika X-nya positif dan sumbunya adalah negatif, maka dia disebut dengan kuadran 4. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jika garis vertikal melalui P memotong sumbu X di A dan memotong sumbu Y di B, maka koordinat P adalah A, B. Ya teman-teman, jika di sini X-nya itu A itu berada di A dan B-nya berada di Y, maka kita tarik garis secara vertikal sampai di B, kemudian yang B kita tarik garis secara horizontal, maka kita menemukan titik A, B. Jadi A, B itu disebut pasangan berurutan. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nah di sini ada contoh atau ini udah masuk Pythagoras ya teman-teman, teori Pythagoras. Kita bahas ini dulu. Nah, di sini ada masing-masing titik P di bidang tersebut sekarang dapat dinyatakan dengan sepasang bilangan yang dinamakan koordinat kartesius. Nah, jika garis-garis mendatar dan tegak yang melalui P masing-masing memotong sumbu X dan sumbu Y di A dan B, maka P mempunyai koordinat A, B. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar 2 seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, nah, A ini kita sebut dengan pasangan berurutan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rumus jarak. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai koordinat kartesius ya teman-teman. Nah, bermodalkan pemahaman tentang koordinat, kita akan berkenalan dengan sebuah rumus sederhana untuk jarak antara dua titik pada bidang ini. Nah, ini tuh didasarkan pada teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu kita sudah membahas di sekolah menengah pertama ya teman-teman. Nah, yang mengatakan jika A dan B adalah panjang dari kedua kaki sebuah segitiga siku-siku dan C adalah sisi miringnya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar 3. Nah, maka untuk rumus Pythagoras ini adalah A kuadrat plus B kuadrat min P sama dengan C kuadrat.
Dan sebaliknya, hubungan antara ketiga sisi segitiga ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan dua titik P dan Q. Nah, masing-masing dengan koordinat dan Q adalah titik-titik sudut sebuah segitiga siku-siku. Nah, pada gambar 4 ini teman-teman bisa lihat ya, P dan Q-nya itu panjang P dan panjang PR dan panjang RQ masing-masing adalah mutlak Q2 mutlak Q2 min mutlak X2 min X1 dan Y2 mutlak Y2 min Y1. Nah, jika teorema Pythagoras diterapkan dan diambil akar kuadrat utama dari kedua ruas, maka diperoleh rumus jarak. Nah, untuk rumus jaraknya seperti ini teman-teman. D dikali D P, Q sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Langsung saja kita masuk ke contohnya ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh jarak. Carilah jarak antara, nah untuk yang A, P dalam kurung min 2,3 dan yang Q-nya itu 4,-1. Dan untuk penyelesaiannya teman-teman, di sini ada di bawahnya ini ya teman-teman. Di sini ada, nah ini kita masukkan di rumus jarak tadi teman-teman di sini. Nah, di sini kan sudah menemukan rumus jarak tadi yang P, Q sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, di sini kita masukkan nih teman-teman. Di sini kan sudah diketahui bahwa X1-nya ada min 2 dan X2-nya ada 4 dan Y1-nya ada 3, Y2-nya ada min 1. Nah, di sini kita masukkan X2-nya teman-teman. X2-nya 4. Maka kita masukkan di sini 4 min kita masukkan X1-nya. X1-nya adalah min 2. Kita kuadratkan plus tadi Y2 ya teman-teman. Nah, kita masukkan Y2-nya dikali dengan dikurang dengan Y1, lalu kita kuadratkan. Nah, di sini kita menemukan hasil akar 36 plus 16. 36 ini didapat dari 4 dikurang min 2 itu kan hasilnya 6. Kemudian 6 itu kita kuadratkan ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 36 plus, nah 16 ini kita peroleh dari min 1 dikurang min 3. Itu kan hasilnya adalah min 4 ya teman-teman. Kemudian kita kuadratkan. Nah, hasilnya adalah kuadrat dari min 4 itu adalah hasilnya 16. Terus kita jumlahkan 36 plus 16 sama dengan akar 52. Nah, untuk hasilnya kira-kira sama dengan 7,21. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini yang B, P dalam kurung akar 2, akar 3 dan Q dalam kurung P, P. Nah, di sini ada penyelesaiannya sama saja dengan contoh yang pertama yang A tadi ya teman-teman. Kita masukkan rumus kita masukkan titik-titik ini ke rumus jarak tadi. Nah, untuk kita masukkan Q2 nya teman-teman. Q2 nya adalah P dikurang Q1 nya. Q1 nya adalah akar 2, jadi kita kuadratkan plus P dekat P kan tadi ini Y1 Y2 dikurang Y1 nya akar 3, Y1 nya kan akar 3, jadi kita kuadratkan. Kemudian kita peroleh kira-kira sama dengan kira-kira akar 4,971. Nah, akar dari 4,971 itu
Kira-kira hasilnya adalah 2,23. Nah, sekian materi mengenai sistem koordinat rektanguler. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya ya teman-teman.